got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Riset Ekuitas Merek Sepatu New Balance yang akan dibacakan oleh M. Yakub Rangkuti, Mutiara Azahra Nur Fatimah Bahmid, Mutiara Zahra, Oilia Puspa Indah Priyono, dan Prilly Trisani Putri. Latar belakang. Di zaman yang semakin maju saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat, kebutuhan manusia semakin meningkat dan semakin beragamnya penggunaan sepatu yang dibutuhkan oleh semua kalangan. Dengan kemajuan teknologi di bidang alas kaki, terdapat berbagai jenis sepatu yang banyak dicari tergantung pada kenyamanan olahraga dan gaya konsumen. Hal ini dapat memberikan peluang besar untuk bersaing dalam dunia bisnis dan menciptakan inovasi atau kreativitas di bidang pembuatan sepatu. Sepatu merupakan produk alas kaki yang digunakan saat melakukan aktivitas di luar rumah. Pada tahun 2010, industri alas kaki mengalami perkembangan yang sangat pesat ditandai dengan tingginya tingkat ekspor alas kaki ke pasar global. New Balance merupakan brand sepatu asal Amerika yang sudah populer di seluruh dunia sejak tahun 1906. Salah satu perusahaan yang mulai memproduksi sepatu olahraga New Balance di Indonesia adalah PT Panarup Dwi Karya Hendrik Sasmita. Rumusan masalah. Pertama, pengaruh harga dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada sepatu New Balance. Kedua, pengaruh kesadaran merek, asosiasi merek, loyalitas merek, dan citra merek terhadap keputusan pembelian sepatu merek New Balance. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh harga dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada sepatu New Balance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kesadaran merek, asosiasi merek, loyalitas merek, dan citra merek terhadap keputusan pembelian sepatu merek New Balance. Manfaat penelitian. Secara teoris, penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap merek, melatih masyarakat berpikir praktis dan logis untuk menyelesaikan permasalahan hukum, serta meningkatkan pemahaman tentang perlindungan hukum dalam pemboncengan merek-merek terkenal luar negeri. Secara khusus, penelitian ini dapat bermanfaat dalam bentuk bahas informasi atau data di bidang ilmu hukum sebagai dokumen bagi akademis dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pengaturan mulai dari penolakan pendaftaran merek hingga status hukum suatu perusahaan yang terus menggunakannya untuk kegiatan komersial merek yang ditolak pendaftarannya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan peraturan terhadap pelaku usaha yang tetap menggunakan merek yang ditolak pendaftarannya. Metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah pengumpulan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian mencakup prosedur ilmiah, langkah-langkah atau prosedur pengumpulan data untuk tujuan penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang kami gunakan adalah pengumpulan dan analisis data yang dilakukan melalui kuesioner yang telah kami buat. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah dengan menggunakan kuesioner yang telah kami buat sebelumnya. Kuesioner adalah penelitian pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik orang-orang penting tertentu dalam organisasi yang mungkin terpengaruh oleh sistem yang diusulkan atau oleh sistem yang ada. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi atau dijawab oleh responden atau orang yang diukur. Metode analisis data. Metode analisis data merupakan langkah yang dilakukan untuk mencari dan mengorganisasikan catatan observasi secara sistematis melalui kuesioner yang telah kami buat untuk meningkatkan pemahaman penelitian terhadap kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan kepada orang lain. Pada tingkat yang sama, untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis harus dilanjutkan dengan mencoba menemukan makna. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian merek. Merek atau brand adalah suatu tanda atau simbol yang terdiri dari nama, istilah, gambar, logo, lambang, desain, atau kombinasi dari semua itu.
yang ditujukan untuk mengidentifikasi atau menginformasikan identitas suatu produk atau jasa penjual serta dan untuk membedakan dari yang lainnya. Peranan dan kegunaan merek. Kotler 2009-259 berpendapat bahwa merek memiliki peranan dilihat dari sudut pandang produsen, di mana merek memiliki peranan serta kegunaan sebagai berikut. 1. Merek memudahkan proses pemesanan dan penelusuran produk. 2. Merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. 3. Merek menawarkan perlindungan hukum atas ciri dari keunikan produk yang dimiliki. Strategi merek. Strategi merek adalah pendekatan komprehensif yang memungkinkan merek untuk mengembangkan pengakuan dan apresiasi di antara pelanggan saat ini dan calon pelanggan. Strategi merek mencakup sejumlah elemen merek yang berbeda seperti suara, penceritaan identitas merek, nilai merek, dan nuansa keseluruhan. Sebuah merek harus mempunyai strategi yang kuat dan efektif untuk memperkenalkan dan memasarkan produk sesuai dengan nilai pendapatan merek yang ditentukan oleh produsen. Elemen-elemen brand equity atau ekuitas merek. Ekuitas merek adalah serangkaian aset dan liabilitas yang terkait dengan suatu merek. Meskipun penciptaan merek dapat didelegasikan kepada manajer periklanan, ekuitas merek sebagai aset utama perusahaan harus dinilai sebagai bagian dari strategi komersial dalam yurisdiksi direktur pelaksana. Elemen-elemen yang terdapat pada ekuitas merek antara lain: 1. Kesadaran merek. 2. Asosiasi merek. 3. Kualitas yang disarankan. 4. Loyalitas merek. Peran brand equity. Brand equity dapat meningkatkan loyalitas konsumen terhadap merek produk. Ekuitas merek berperan dalam memberikan kredibilitas terhadap produk-produk sejenis lainnya yang dipasarkan oleh perusahaan. Brand awareness. Brand awareness adalah istilah pemasaran yang menggambarkan seberapa sadar konsumen terhadap suatu produk atau jasa berdasarkan nama merek. Secara umum, brand awareness dapat menunjukkan bagaimana pelanggan mengenali merek atau produk yang Anda jual. Brand association. Brand association adalah hubungan dalam pikiran manusia antara merek dan seseorang. Tempat, objek, atau emosi. Ketika sebuah merek dan konsep lain muncul bersama-sama dalam pikiran, keduanya terhubung secara neurologis dan lebih mungkin untuk dipikirkan bersama-sama di lain waktu. Brand perceived quality. Brand perceived quality atau persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan atau konsumen terhadap keunggulan atau kualitas keseluruhan suatu produk atau jasa dari segi fungsionalitas dibandingkan dengan alternatif lain. Brand loyalty. Brand loyalty merupakan komitmen pelanggan terhadap suatu merek tertentu. Setelah itu, pelanggan akan terus membeli produk merek tersebut secara terus-menerus. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah metode populasi sampling. Menentukan jumlah sampling. Jumlah sampling perlu ditentukan untuk mengetahui gambaran kasar tentang populasi yang sudah dicari, yang dimana akan dihitung untuk menentukan hasil dari suatu populasi tersebut terhadap variabel yang ingin diketahui keterkaitannya satu sama lain. Dari pengumpulan jawaban dari populasi yang sudah didapatkan sebanyak 95 responden, untuk mengetahui banyaknya jumlah sampling bisa mengikuti tabel di bawah ini yang ditentukan dengan rumus Solvin. Sampling yang dipilih bertoleransi 5%. Berdasarkan dari perhitungan tabel, dari banyaknya responden yang menjawab, yaitu sebanyak 55 responden, maka jumlah sampling yang digunakan dengan toleransi 5% yaitu 75 data responden yang akan dipilih secara acak untuk sampling. Berikut adalah tabel dari validitas. Yang akan kita gunakan adalah tabel validitas, yaitu ada 75 dari rumusnya dikurang 2 sama dengan 73. Dari tabel tersebut dapat dilihat kita telah mengujinya melalui SPSS yang bernilai pada nilai persen correlation-nya itu pada pertanyaan pertama yaitu 0,373, pertanyaan kedua 0,405, pertanyaan ketiga 0,465, yang keempat 0,379, yang kelima 0,373, yang keenam 0,693, di mana nilai R-tabelnya itu 0,2272 yang seharusnya dinyatakan valid karena melebihi dari nilai R-tabelnya.
berikutnya telah dilakukan uji reliabilitas. Apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,60 maka dinyatakan reliable. Jika nilai Cronbach alpha-nya kurang dari 0,60 maka tidak reliable. Pada uji tahap 1 kita telah melakukan ujinya, yaitu berhasilkan data SPSS, nilai Cronbach alpha-nya itu masih 0,237, maka dinyatakan tidak reliable. Selanjutnya kita lakukan uji tahap 2. Uji tahap 2 itu menghasilkan nilai Cronbach alpha-nya itu 0,305, di mana nilai tersebut masih tidak reliable, dan kita lanjut dengan uji tahap ketiga. Pada uji tahap 3, nilai Cronbach alpha-nya masih 0,311 yang dinyatakan masih tidak reliable, lalu kita melakukan uji tahap 4. Pada uji tahap 4, Cronbach alpha-nya masih 0,484, di mana itu masih tidak menyatakan reliable, dan kita lakukan uji tahap 5. Pada uji tahap 5, nilai Cronbach alpha-nya 0,798, maka hasilnya itu reliable karena hasilnya lebih besar dari 0,60. Di sini saya akan membahas tentang analisis data dan pembahasan. Profil perusahaan NB atau yang biasa dikenal dengan nama New Balance adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika yang terpusat di Boston. Perusahaan tersebut dibentuk pada tahun 1906 dengan nama New Balance Art Sport Company dan merupakan salah satu produsen sepatu olahraga terbesar di dunia. Produk New Balance merupakan perpaduan sempurna antara fungsi dan gaya, memberikan kinerja teknologi yang Anda perlukan dan dengan style yang Anda inginkan. New Balance juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi, meskipun berupaya untuk sukses, kami yakin untuk memastikan orang lain mendapatkan peluang yang sama. Selanjutnya, kita membahas tentang produk perusahaan yang diteliti. New Balance merupakan salah satu perusahaan manufaktur sepatu atletik terbesar di dunia. Produk utama New Balance selain sepatu ada pakaian. Produk perusahaan New Balance yang terkenal di Indonesia menyebabkan persaingan bisnis di bidang olahraga. Akibatnya, berkembangnya perusahaan di Indonesia. Banyak metode berbeda yang diterapkan. Salah satunya, cara bagi perusahaan untuk memenangkan persaingan pasar dengan mengembangkan kesadaran merek, persepsi kualitas, dan asosiasi merek. Selain itu, New Balance terus meningkatkan kinerja bisnisnya di berbagai aspek untuk memenuhi ekspektasi konsumen dan menjadikan New Balance sebagai pilihan utama konsumen Indonesia dalam memilih sepatu olahraga. Profil responden. Jenis kelamin laki-laki yang menjawab berjumlah 26 orang dengan presentasi 34,7%, dan ada juga jenis kelamin perempuan yang menjawab 49 orang dengan presentasi 65,3%. Total dari semuanya ada 75 orang dengan presentasi 100%. Selanjutnya, usia 15-25 tahun berjumlah 70 orang dengan presentasi 93,4%. Usia 26-30 tahun berjumlah 1 orang dengan presentasi 1,3%. Usia di atas 35 tahun berjumlah 1 orang dengan presentasi 1,3%. Dan ada juga yang menjawab lainnya berjumlah 3 orang dengan presentasi 4%. Totalnya, dari semua itu ada 75 orang dengan presentasi 100%. Selanjutnya, pendidikan SMP yang menjawab berjumlah 0 orang dengan presentasi 0%. Pendidikan SMA atau sederajat yang menjawab 28 orang dengan presentasi 33,3%. D3 atau 1 yang menjawab berjumlah 30 orang dengan presentasi 50,7%. Dan ada juga yang menjawab lainnya berjumlah 9 orang dengan presentasi 12%. Total dari semua itu ada 75 orang dengan presentasi 100%. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah brand awareness. Pada brand awareness, pertanyaan pertama, sebutkan satu merek sepatu yang Anda ketahui. Pada tabel tersebut dinyatakan yang menyebutkan sepatu New Balance sebanyak 22 responden. Pada sepatu Nike sebanyak 20 responden. Pada sepatu Adidas 16 responden. Pada sepatu Vans 3 responden. Dan selebihnya semua merek disebutkan oleh 1 orang responden.
Berdasarkan data keseluruhan bahwa 18 merek kategori sepatu yang disebut oleh 75 orang responden, dari data tersebut terbaca merek New Balance disebut oleh sebanyak 22 orang, Nike 20 orang, Adidas 16 orang, Vans 3 orang, serta Aero, Reebok, PVN, Puma, Kompas, dan lainnya sebanyak 1 orang. Hasil keseluruhan dari analisis top of mind menyebutkan bahwa sepatu New Balance merupakan merek yang pertama kali diingat responden tanpa menggunakan bantuan. Ini menunjukkan bahwa sepatu New Balance telah mendapatkan posisi yang baik dalam benak konsumen. Yang kedua, itu pertanyaannya, sebutkan 3 merek sepatu lainnya selain yang Anda sebutkan pada nomor 1 di atas. Dapat dilihat pada tabel tersebut sebanyak merek-merek yang disebutkan ada Adidas sebanyak 18 orang, Converse sebanyak 14 orang, Fila sebanyak 1 orang, Nike sebanyak 14 orang, Puma sebanyak 7 orang, New Balance sebanyak 9 orang, Vans sebanyak 2 orang, dan sisanya 2 orang dan 1 orang atau 3 orang lainnya. Pertanyaan ketiga, apakah Anda menyebutkan merek produk sepatu New Balance dengan ciri-ciri foto packaging ditutup mereknya? Sebanyak 63 orang mengenal produk dengan merek New Balance dan 12 orang tidak mengenal sama sekali. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah brand asosiasi. Pada brand asosiasi terdapat pertanyaan-pertanyaan, 6 pertanyaan yang pada jawaban iya terdapat 431 orang yang menjawab iya, dan menjawab tidak itu sebanyak 19 orang. Berikut adalah tabel C yang dimana akan kita hitung pada rumus di bawah ini. Pada tabel berikut dapat dilihat nilai tidak itu bernilai 0 dan nilai iya itu bernilai 1. Pada uji tahap 1 kita akan menghitung C-nya itu sama dengan 6, N-nya itu 431, sigma R-nya itu 2499, sigma C-nya itu 30.989. Kalau menghitung rumus, kita akan mendapatkan rumus 6 kali 6 kurang 1 dikali 30.989 dikurang 6 kurang 1 dikali 431 kuadrat dibagi 6 kali 431 dikurang 2499 yang menghasilkan 9,942. Pada tabel C di atas kita mengambil sampel yang 0,05 atau 5%. Derajat bebasnya 6 kurang 1 itu 5. Jadi Q-nya itu harus lebih kecil daripada X kuadrat. Dengan demikian HO diterima. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah brand perceived quality. Skala pengukuran important dengan pembobotan sebagai berikut. 1 itu bobotnya itu untuk sangat tidak penting, bobot 2 itu untuk tidak penting, bobot 3 itu untuk penting, bobot 4 itu untuk sangat penting. Performan dengan pembobotan sebagai berikut. 1 itu sama saja dengan sangat tidak memuaskan, bobot 2 itu tidak memuaskan, 3 memuaskan, 4 sangat memuaskan. Pada pertanyaan keterjangkauan harga, important itu yang pertama itu pertanyaannya seberapa penting tingkat harga New Balance yang terjangkau menurut Anda. Pada tabel tersebut dinyatakan yang sangat tidak pentingnya itu 3 orang, tidak pentingnya itu 1 orang, pentingnya itu 56 orang, dan sangat pentingnya itu 15 orang. Jika dijumlah itu hasilnya 75, dan pada tabel tersebut dilihat hasil-hasil dari perkalian dan kuadratnya. Lalu kita cari rata-rata dari pertanyaan tersebut. Rata-ratanya itu 233 dibagi 75 itu hasilnya 3,160. Selanjutnya SD-nya itu kita hitung itu 751 dikurang 233 kuadrat dibagi 75 di akar pangkatin, terus dibagi 75 dikurang 1 sama dengan 0,070.
Pada pertanyaan keterjangkauan harga ada performan juga, di mana pertanyaannya apakah tingkat harga New Balance yang ada di masyarakat terjangkau menurut Anda. Pada tabel tersebut dinyatakan sangat tidak memuaskannya itu adalah 0 orang, tidak memuaskannya itu 5 orang, memuaskan 5 orang, sangat memuaskan 65 orang. Dan semuanya kita hitung lagi dengan perkalian yang dikali bobot tersebut lalu diakar kuadratin. Dari hasil tersebut kita cari rata-ratanya itu, rata-ratanya 285 dibagi 75 sama dengan 3,8. SD-nya itu akar dari 1105 dikurang 285 kuadrat dibagi 75 dibagi 75 kurang 1 sama dengan 0,063. Selanjutnya pada pertanyaan desain kemasan New Balance. Pada pertanyaan importantnya itu, seberapa penting menurut Anda desain kemasan dalam produk New Balance? Pada pertanyaan sangat tidak penting itu yang memilih 1 orang, tidak penting itu 2 orang, penting itu 48 orang, sangat penting itu 24 orang. Dimana hasilnya itu 75 responden lalu dikali dengan bobot yang lain lalu diakar kuadratin. Pada rumus di bawah rata-ratanya itu 245 dibagi 75 sama dengan 3,27. SD-nya itu akar dari 825 dikurang 245 pangkat 2 dibagi 75 dibagi 75 kurang 1 hasilnya 0,067. Pada performanya, pertanyaannya bagaimana desain kemasan produk New Balance menurut Anda? Sangat tidak puasnya itu 0 orang, tidak memuaskannya itu 3 orang, memuaskan 60 orang, sangat memuaskan 12 orang yang hasilnya 75 responden. Lalu frekuensi tersebut dikali dengan nilai bobot-bobot dan diakar kuadratin. Rata-ratanya itu 234 dibagi 75 sama dengan 3,12. SD-nya itu akar dari 744 dikurang 234 pangkat 2 dibagi 75 lalu dibagi 75 dikurang 1 hasilnya 0,050. Pertanyaan kualitas mutu New Balance. Important yang pertama itu pertanyaannya seberapa penting kualitas mutu produk New Balance menurut Anda? Yang menjawab sangat tidak pentingnya itu 1 orang, tidak pentingnya itu 1 orang, penting itu 31 orang, sangat penting itu 42 orang. Dimana hasilnya 75 lalu dikali dengan bobot dan diakar kuadratin. Rata-rata dari rumus tersebut 264 dibagi 75 sama dengan 3,52. SD-nya itu akar dari 956 dikurang 264 pangkat 2 dibagi 75 lalu dibagi 75 kurang 1 hasilnya 0,069. Performanya, bagaimana kualitas mutu produk New Balance yang Anda gunakan selama ini menurut Anda? Yang jawab sangat tidak memuaskan itu 1 orang, tidak memuaskan 2 orang, memuaskan 58 orang, sangat memuaskan 14 orang, lalu dikali dengan bobot dan diakar kuadratin. Rata-ratanya itu 235 dibagi 75 hasilnya 303,14. SD-nya itu akar 755 dikurang 235 pangkat 2 dibagi 75 lalu dibagi 75 kurang 1 hasilnya 0,058. Rangkuman dari observasi performance important di mana keterjangkauan harga itu performanya 3,8, importannya 3,106. Desain kemasannya itu performanya itu 3,12, importannya itu 3,27. Kualitas mutunya itu 3,14, importannya itu 3,52 di mana rata-ratanya pada performance itu 3,5333. Importannya itu 3,298667. Dan dilihat ini adalah hasil dari diagram yang sudah kita buat. Hasil analisis perceived quality merek sepatu New Balance dengan metode performance importance secara individu untuk perceived quality tentang indikator keterjangkauan harga, desain kemasan, dan kualitas mutu pada sepatu merek New Balance dinilai jelek karena tingkat performance lebih rendah dari tingkat importannya. Hal ini menunjukkan bahwa perceived quality responden sepatu merek New Balance belum memenuhi tingkat kepentingan atribut kepuasan konsumen. Untuk perceived quality secara keseluruhan menunjukkan bahwa merek sepatu New Balance secara rata-rata memiliki performa lebih rendah daripada important. Fenomena ini menunjukkan bahwa perceived quality responden terhadap merek sepatu New Balance belum memenuhi tingkat kepentingan atribut konsumen.
Selanjutnya yang akan saya bahas adalah brand loyalty. Pertanyaan analisis switchernya itu, seberapa seringkah Anda berpindah merek dari New Balance karena faktor harga ke produk merek lain? Bobot 1 itu tidak pernah, bobot 2 itu jarang, bobot 3 itu sering, bobot 4 itu selalu. Pada tabel tersebut yang menjawab tidak pernah itu sebanyak 2 orang, yang menjawab jarang itu sebanyak 36 orang, yang menjawab sering itu sebanyak 32 orang, yang menjawab selalu itu sebanyak 5 orang, dan menghasilkan 75 responden dikali dengan bobot-bobot lalu diakar kuadratin. Rata-ratanya itu 190 dibagi 75 sama dengan 2,533. Switchernya itu dari mana 37 itu didapat dari sering ditambah selalu. Jadi 37 dibagi 75 dikali 100% menghasilkan 49,4%. SD-nya itu akar 514 dikurang 190 pangkat 2 dibagi 75 dibagi akar 75 dikurang 1 sama dengan akarnya itu 32,667 dibagi akar 74 sama dengan 0,664. Pertanyaan analisis habitual buyer. Apakah Anda sependapat bahwa Anda membeli sepatu New Balance karena kebiasaan? Bobot 1 itu sangat tidak setuju, bobot 2 itu tidak setuju, bobot 3 itu setuju, bobot 4 itu sangat setuju. Pada tabel tersebut menghasilkan sangat tidak setujunya itu sebanyak 3 orang, tidak setujunya itu 38 orang, setujunya itu 33 orang, sangat setujunya itu 1 orang. Hasilnya 75 responden dikali dengan nilai bobot, lalu diakar kuadratin. Rata-ratanya itu 182 dibagi 75 sama dengan 2,426. Habitual buyer itu dari mana 34, yaitu dari setuju ditambah sangat setuju. Setelah 34 dibagi 75 responden dikali 100% sama dengan 45,4%. SD-nya itu akar dari 468 dikurang 182 kuadrat dibagi 75 dibagi akar 75 dikurang 1 sama dengan akar 26,346 dibagi akar 74 menghasilkan 0,596. Pertanyaan analisis satisfied buyer. Apakah Anda merasa puas dalam menggunakan sepatu New Balance dalam kehidupan Anda sehari-hari? Bobot 1 itu sangat tidak puas, bobot 2 itu tidak puas, bobot 3 itu puas, bobot 4 itu sangat puas. Dari tabel tersebut terdapat sangat tidak puasnya itu 2 orang, tidak puasnya itu 2 orang, puasnya itu 66 orang, dan sangat puasnya itu 5 orang. Di mana hasilnya 75 orang dikali nilai bobot lalu diakar kuadratin. Rata-ratanya itu 224 dibagi 75 sama dengan 2,986. Satisfied buyer itu didapat dari nilai puas ditambah sangat puas, hasilnya 71 dibagi 75 responden dikali 100 sama dengan 94,7%. SD-nya itu akar dari 684 dikurang 224 kuadrat dibagi 7 dibagi akar 75 kurang 1 sama dengan akar 14,986 dibagi akar 74 menghasilkan 0,450. Pertanyaan analisis linking the brand. Apakah Anda benar-benar menyukai sepatu New Balance? Bobot 1 itu sangat tidak suka, bobot 2 itu tidak suka, bobot 3 itu suka, bobot 4 itu sangat suka. Dari tabel tersebut terdapat sangat tidak sukanya itu 0 orang, tidak sukanya itu 11 orang, sukanya itu 60 orang, sangat sukanya itu 44 orang. Menghasilkan 75 orang dikali nilai bobot lalu diakar kuadratin. Rata-ratanya itu 218 dibagi 75 sama dengan 2,906. Linking the brand-nya itu 64 itu dari yang sangat suka ditambah suka. Jadinya 64 dibagi 75 responden dikali 100% sama dengan 85,4%. SD-nya itu akar dari 648 dikurang 218 kuadrat dibagi 75 dibagi akar 75 kurang 1 sama dengan akar 14,346 dibagi akar 74 sama dengan 0,440.
Pertanyaan analisis commit buyer. Apakah Anda menyarankan ke orang lain untuk membeli sepatu New Balance? Bobot 1 itu tidak pernah, bobot 2 itu jarang, bobot 3 itu sering, bobot 4 itu selalu. Pada tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa yang tidak pernah itu sebanyak 12 orang, yang menjawab jarang itu sebanyak 38 orang, yang menjawab sering itu 19 orang, dan menjawab selalu itu 6 orang, yang menghasilkan 75 responden dikali bobot lalu diakar kuadratin. Rata-ratanya itu ada 169 dibagi 75 menghasilkan 2,253. Commit buyer itu dari mana 25? Yaitu dari sering ditambah selalu, yaitu 25 dibagi 75 responden dikali 100% sama dengan 33,4%. ST-nya itu akar 431 dikurang 169 kuadrat dibagi 75 dibagi akar 75 kurang 1 sama dengan akar 50,186 dibagi akar 74 menghasilkan 0,823. Pada gambar tersebut terdapat piramida loyalitas merek yang dimana yang pada tingkat atas itu 3,4% itu dari nilai switcher, 85,4% itu dari habitual buyer, 94,7% itu dari liking the brand, 45,4% itu dari satisfied buyer, 49,4% itu dari commit buyer. Bab 3. Penutup dan saran. Kesimpulan. 1. Dari hasil perhitungan analisis brand awareness dapat diketahui bahwa responden memberikan penilaian yang sangat baik terhadap sepatu New Balance. Ini terbukti dengan dipilihnya sepatu New Balance pada posisi top of mind. Yang kedua, dari analisis brand association yang dilakukan dengan menggunakan rumus Cochrane-Key tes dapat diketahui bahwa asosiasi-asosiasi yang berkaitan erat dengan sepatu New Balance antara lain memiliki jahitan yang rapih, tersedia dalam berbagai desain, dari bahan kulit berkualitas, memiliki citra produk yang baik, merek produk terkenal, mudah mendapatkannya di toko. Yang ketiga, perceived quality yang dijadikan pertimbangan masyarakat untuk memilih sepatu New Balance adalah keterjangkauan harga produk, desain kemasan New Balance, kualitas mutu New Balance. Semua aspek tersebut dianggap penting bagi masyarakat sebelum mengambil keputusan pembelian sepatu New Balance. Dan aspek ini telah memberikan kepuasan bagi konsumennya. Tetapi, untuk perceived quality, desain kemasan pada sepatu New Balance belum dianggap penting bagi konsumen. Yang keempat, dari hasil untuk brand loyalty dapat diketahui yang A, bahwa sepatu New Balance mempunyai konsumen paling banyak pada tingkat satisfied buyer, yaitu 75 responden. 94,7% menjawab puas dalam menggunakan sepatu New Balance. Yang B, urutan kedua, didominasi pada tingkat liking the brand, yaitu 85,4 responden. 85,4% menjawab benar-benar menyukai sepatu New Balance. Yang C, urutan ketiga, didominasi pada tingkat switcher, yaitu 49,4 responden. 49,4% menjawab sering dan selalu berpindah merek karena faktor harga. Yang D, urutan keempat, pada tingkat habitual buyer, yaitu 45,4 responden. 45,4% menjawab setuju dan sangat setuju membeli sepatu New Balance hanya karena kebiasaan. Yang E, urutan yang terakhir, didominasi committed buyer, yaitu 33,4 responden. 33,4% menjawab sering dan selalu menyarankan ke orang lain untuk membeli sepatu New Balance. Saran. Dengan adanya makalah ini diharapkan dapat membantu dalam memahami riset ekuitas merek sepatu New Balance pada pengguna merek sepatu tersebut.
Begitu banyak manfaat yang bisa kita ambil ketika kita membaca dan menghayati setiap kata demi kata yang dapat memperbarui ataupun menambah wawasan kita mengenai riset ekuitas merek sepatu New Balance yang dapat kita gunakan untuk perkuliahan kita di mata kuliah manajemen pemasaran. Sepatu merupakan alas kaki yang penting bagi setiap manusia. Sepatu dapat digunakan saat berolahraga, bekerja. Sepatu juga dapat melindungi kaki kita secara keseluruhan. Sepatu juga memiliki berbagai macam merek yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diharapkan bagi setiap pengguna sepatu untuk lebih bijak memilih sepatu dan kualitas yang baik, agar pengguna merasa nyaman saat memakai sepatu dari produk tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.